Proses tersebut akan pindah ke state ready jika ada yang meng-unblockkan ya atau membangunkan proses tersebut, sehingga akan pindah ke state ready. Ya. Kemudian di 2 pertemuan sebelumnya kita sempat membahas makna deadlock ya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya menggunakan three-state process model ini, bagaimana suatu proses itu dikatakan deadlock? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Jadi menggunakan informasi dari three-state process model ini, deadlock itu apa maksudnya? Maaf, tunggu sebentar ya, saya ada WA yang mesti saya jawab. Coba dipikirkan dulu ini ya. Baik, kembali lagi. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan deadlock? Jadi kedua proses sama-sama nunggu, Pak. Dia kayak masuk ke state Maksud block. kedua proses ada di state block ya, Iya, Pak. dan saling tergantung dengan itu ya. Jadi definisi deadlock adalah jika sebuah proses berada di state block ya,
Dan proses itu tergantung dari proses lain untuk membangunkannya, ya, untuk memindahkannya ke state ready. Tapi proses yang dia perlukan untuk memindahkan dia dari state block ke state ready ternyata juga berada di state block, ya. Kalau itu terjadi, maka kita menghadapi kondisi deadlock, ya, nggak bisa diapa-apain, ya. Contohnya waktu kita belajar produser consumer yang bermasalah, ya, kita apa ya. Kenapa seperti itu? Karena readers dan writer proses tersebut kedua-duanya ada di state block, ya. Nggak ada yang mindahkan mereka ke state ready, ya. Kenapa bisa kedua-duanya ada di state block? Kalian bisa telusuri source code-nya, ya. Kedua-duanya melakukan down semaphore yang membuat mereka block, ya. Seperti itu. Oke. Nah, proses itu bisa bergantian, ya, dijalankan oleh CPU. Nah, itu disebut dengan konteks switching, ya, alih konteks, ya. Jadi suatu proses dia berjalan, kemudian CPU memilih untuk menjalankan proses lainnya, berarti dia akan dihentikan, ya, di save proses control blocknya, kemudian CPU mengambil proses lain, ya, proses tabelnya untuk dijalankan, ya. Nah, ini mengambil sumber daya, ya, jadi ada ekstra latensi, makanya ada ide untuk menggunakan thread, ya. Jadi dengan thread itu bisa lebih cepat switchingnya dari thread satu ke thread lainnya, ya. Kemudian kita juga perlu tahu, ya, perilaku proses, ada yang CPU bound proses, ada yang disebut dengan IO bound proses, ya. CPU bound proses itu artinya kecepatan pengerjaannya ditentukan sepenuhnya oleh kecepatan CPU, sedangkan IO bound kecepatan dari proses itu ditentukan oleh pemrosesan IO, ya. Jadi CPU bound itu kalau kita perhatikan CPU burst-nya panjang-panjang, ya, sedangkan IO bound CPU burst itu pendek-pendek, ya, seperti ini. Nah, kalau kalian menjadi scheduler, ya, kalau kalian menjadi scheduler untuk membuat sistem kita lebih responsif, kalau ada dua buah proses, yang satu CPU bound, yang satu IO bound, sama-sama berada di antrian di state ready. Kalau Anda jadi scheduler, yang mana yang Anda pilih untuk dijalankan oleh CPU lebih dahulu? Ada yang bisa menjawab? Maaf Pak, tolong ulang boleh? Ya. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Anda menjadi scheduler, ya, artinya Anda diberi tugas untuk memilih proses yang akan dijalankan oleh CPU, kemudian di antrian di state ready, ada dua proses yang sedang mengantre, satu proses yang CPU bound, satu lagi proses yang IO bound. Jadi ada dua pilihan yang boleh Anda ambil. Anda pilih yang mana untuk dijalankan lebih dahulu? IO bound atau CPU bound proses? Ayo bang ya. IO bound. Ya, benar, IO bound. Ya. Yang lainnya bagaimana? Bisa memahami kenapa IO bound yang dipilih supaya membuat sistem kita lebih responsif? Ya, karena pada dasarnya dia hanya perlu CPU pendek-pendek, ya.
Jadi kasih aja IO-nya dulu jalan, toh dia hanya sebentar menggunakan CPU. Selanjutnya bisa kita kasih ke proses yang CPU bound. Ya, dengan cara gitu sistem kita lebih responsif. Oke, kemudian thread ya, thread itu adalah pengendali aliran program ya. Jadi suatu proses itu minimal memiliki satu buah thread, yaitu main thread. Ya. Sisanya kita bisa tambahkan thread-thread lainnya ya untuk menambah nuansa konkurensi pada proses kita ini ya. Dan thread itu tentu saja dia punya program counternya sendiri ya, program counter sendiri, kemudian juga stack pointernya sendiri ya. Oke. Nah, seperti ini perbandingannya ya antara proses table dan thread table. Jadi kalau thread itu lebih sedikit informasi yang dia perlukan untuk menjalankan thread, karena yang lainnya dia bisa share dengan informasi yang tersedia pada proses table ya, seperti itu. Nah, ini contoh saat sesi praktikum juga kalian sudah bereksperimen ya dengan ini. Nah, kalau program ini dijalankan ya, menjadi proses, ada berapa thread yang akan berjalan? 3, Pak. Ya. Oke, yang lainnya gimana? Paham? 3 ya. Jadi main thread, kemudian 2 buah thread lainnya yang kita buat dengan library pthread ya. Jadi TID1 dan TID2. Kemudian apa tujuan dari menyertakan statement pthread join di sini? Apa tujuannya? Buat nunggu thread-thread yang lain selesai dulu gitu. Jadi nanti jalannya barengan. Siapa yang akan menunggu? Main thread-nya. Ya. Tujuan meletakkan pthread join adalah supaya main thread ya, karena statement ini kan dijalankan oleh main thread ya. Jadi main thread itu akan menunggu TID1, kemudian main thread juga menunggu TID2 ya. Dan dalam contoh program ini kenapa kita perlu tunggu, karena TID1 dan TID2 itu melakukan repetisi yang panjang ya di sini ya. Jadi kita jangan sampai main thread ngeloyor untuk exit. Ya, kalau exit ya udah prosesnya itu selesai jalannya. Ya, itu tujuan dari pthread join. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah race condition terjadi ketika program ini dijalankan? Ada, Pak. Hah? Ada. Ada, oke. Sebutkan di mana terjadinya? Di void count itu, Pak. Di for itu. Statement mana? Statement mana yang menyebabkan race condition? CNT++. Ya, CNT++ ya, yang menyebabkan race condition. Kalau for ini tidak racing, ya. For i sama dengan 0, i kurang daripada n items, ini tidak racing. Kenapa? Karena i-nya adalah local variable. Ya. Jadi i yang ada di sini pada TID1 dan TID2 itu berbeda, ya. Jadi kalau Anda menjawab soal, jangan katakan race condition itu terjadi pada prosedur count, ya. Karena belum jelas, ya.
Karena prosedur count itu ya belum tentu race condition, tapi yang pasti race condition itu adalah ketika statement CNT++ dijalankan, ya. Karena CNT itu adalah global variable, ya, satu buah global variable yang di-share oleh TID1 dan TID2, dan kedua-duanya, ya, TID1 dan TID2 ini berusaha untuk menaikkan nilai CNT, ya, seperti itu. Karena dia race condition, ya, nilainya bisa jadi ketelisut ya, nilainya bertabrakan, ya, nggak pernah mencapai target yang sebenarnya, yaitu 2 kali meters. Kalian jalankan berkali-kali, berulang-ulang, ya, dia akan biasanya akan nyampe ke statement salah ini, ya, seperti itu. Terus caranya bagaimana untuk menghindari race condition ini? Semapur, Pak. Ya, semafor yang gimana? Semapurin for-nya ini. Hmm? Nggak, pernyataan gunakan semafor itu kan kurang spesifik, ya, kan kurang spesifik. Kalau lebih spesifiknya bagaimana Anda mengatakannya? Semafor itu kan bisa untuk macam-macam. Dijaga, Pak. Yang Hah? race, yang masuk, yang masuk Dijaga, critical region tuh, jadi critical region itu dijaga ya, betul. Dijaga supaya gimana? supaya masuknya ngantri gitu, Pak. Jadi nggak langsung balap. Coba, coba pemilihan kata-katanya. Saya yakin Anda memahami. Cuma pemilihan kata-katanya perlu diatur ya, supaya yang mendengar ataupun yang membaca bisa memahami. Kalau misalnya pada saat ujian, bagaimana Anda mesti mengatakannya? Uh, Uh, jadi untuk menghindari race condition ya, diperlukan suatu penjagaan pada critical region. ya, supaya apa? Jaga untuk apa? Jaga untuk jangan dijalankan atau dijaga untuk gimana? Um, supaya urutan proses yang masuk berurutan ganti-gantian. Simpel aja kan, Anda harus katakan ketika ya, critical region ini dijalankan, yaitu CNT++, kita harus pastikan hanya satu buah thread yang jalan pada satu waktu untuk mengupdate nilai CNT. Ya kan, begitu doang kan? Iya, Ya? Pak. Nah, dan untuk mencapai kondisi ini, ya, kondisi yang disebut dengan mutual exclusion, kita bisa menggunakan suatu semafor, ya, yang inisialisasinya kita set sama dengan 1, ya, dan CNT++ ini kita buka dengan down semafor dan kemudian ditutup dengan up semafor, ya, up semafor tersebut, ya. Dengan itu kita pastikan hanya ada satu buah thread pada satu waktu yang menjalankan CNT++, ya. Karena pada satu waktu hanya satu yang menjalankan CNT++, mereka nggak mungkin balapan, ya kan? Seperti itu, ya. Bisa terus untuk kondisi itu kita sebut dengan kondisi mutual exclusion, mutex, ya. Dan kita bisa menggunakan mutex yang disediakan oleh pthread, atau kita menggunakan semafor dengan inisialisasi sama dengan 1, ya. Dan semafor, nah ini balik lagi sekarang kembali ke tadi semafor, ya. Semafor itu adalah variable integer, ya. Tapi ini kita boleh katakan integer yang khusus, ya. Yang khusus digunakan untuk menghitung jumlah blok ataupun unblock. Kalau nilai semafor positif,
semua proses yang mendekrimen semafor itu masih tetap bisa jalan. Kalau negatif terblok, kalau nol dia down-kan, dia akan terhenti. Ya. Dan yang penting untuk diingat adalah operasi up dan down semafor itu atomik, ya, sifatnya atomik. Artinya apa? Dia tidak bisa diinterupsi di tengah-tengah, ya. Artinya yang lain hanya melihat sebelum nilai semafornya 1, berikutnya akan 2, misalnya kalau di up, ya, ataupun 0 kalau di down kan. Tidak bisa melihat apa yang terjadi di tengah-tengah saat operasi down dan up semafor itu dilakukan. Kalau kalian membuat program, fungsi apa yang kalian gunakan untuk down semafor? Same weight, Pak. Kalau up? Same pose. Oke, good. Nah, ini contoh ya. Kalau misalnya semafor S nilainya 0, kemudian suatu proses melakukan down semafor S, ya, dia akan pindah ke state block, ya. Kalau misalnya semafor S itu di up kan, ya, oleh proses lain, ya, maka proses tersebut akan pindah ke state ready, ya. Gambarannya seperti ini, ya. Sehingga kita bisa gunakan semafor ini untuk sinkronisasi, ya, untuk sinkronisasi. Ya. Dan nah, ini contoh tadi kita sudah bahas, ya, untuk membuat kondisi mutex, ya, mutual exclusion. Kita bisa menggunakan suatu semafor, ya, dengan inisialisasi 1, ya, dan critical region-nya kita batasi dengan down semafor dan up semafor. Sehingga kalau kita punya konstruksi program seperti ini, ya, ketika kita down semafor mutex, maka proses yang pertama kali melakukan down semafor mutex akan masuk ke dalam critical section, ya. Proses lainnya yang melakukan down semafor tersebut, dia akan tertahan, ya, dia akan tertahan dan dia pindah ke state block, ya. Misalnya ada 3 proses lainnya juga melakukan down semafor mutex, ya, dia akan ketahan. Nah, proses-proses yang tertahan ini bisa masuk ke dalam critical region-nya ini jika proses yang tadinya sudah ada di dalam critical section yang meng-up-kan semafor mutex ini. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh producer consumer problem, ya, menggunakan semafor, ya. Jadi di sini kita lihat ada 3 buah semafor yang digunakan, ya. 1 variabel semafor yang dinamakan mutex, dan ini kalau kalian perhatikan inisialisasinya 1, ya. Ya, ini 1 berarti dia akan digunakan untuk membuat kondisi mutual exclusion, ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu, kalau Anda ditanya manakah critical region pada pseudocode ini, ya, bagaimana Anda menjawabnya? Mana critical region-nya? Ada yang bisa menjawab? Dari pseudocode ini tentukan critical region-nya. Insert item dan remove item. Ya, itu adalah critical region-nya, ya. Kenapa itu kritis? Karena kita tidak ingin terjadi race condition, ya, antara mengisi item ke buffer dengan mengambil item ke buffer. Nanti isi buffernya tidak konsisten. Jadi kita harus pastikan ketika mengisi data ke buffer atau mengambil data ke buffer, kita harus pastikan hanya satu proses atau satu thread yang jalan, ya, pada satu waktu, ya, tentunya. Nah, kemudian semafor empty dan semafor full ini, ya,
Ini digunakan untuk menghitung jumlah slot kosong dan slot terisi, ya. Sehingga empty tambah full itu akan selalu n, ya. Kalau kosongnya n, fullnya 0. Ya, misalnya n-nya 100, berarti kalau kosong 100, terisinya 0. Kalau kosongnya 99, terisinya 1. Kosongnya 98, isinya terisi 2, dan seterusnya. Ya. Dan ini juga kita bisa gunakan nanti untuk membuat salah satu dari produser atau konsumer yang berada di state block, ya. Tapi tidak mungkin kedua-duanya berada di state block, ya. Sehingga tidak terjadi permasalahan seperti yang kita amati pada pseudocode produser konsumer yang bermasalah, ya. Jadi di sini statement mana yang bisa menyebabkan konsumer terblok? Ada yang bisa menjawab? Statement mana yang bisa menyebabkan konsumer terblok? Dot mutex ya, Pak. Enggak. Kenapa down mutex? Kalau dia menjalankan down mutex dan produser tidak berada di critical region, ya konsumer tidak akan terblok, ya. Tapi ada lagi statement lainnya yang memungkinkan untuk konsumer terblok. Statement yang mana? Kalau yang tadi down mutex itu kan untuk mutual exclusion-nya, ya. Pertanyaan saya, mungkin pertanyaan saya juga kurang jelas, ya. Adakah statement lainnya, ya, selain down mutex, ya, yang dapat membuat konsumer terblok, ya, dan pada kondisi apa? Pada kondisi apakah konsumer itu harus tidur atau terblok? Ada yang bisa jawab? Pada saat empty-nya 0. Ya, pada saat buffernya tidak ada data, tidak ada item, kan nggak ada yang bisa diambil oleh konsumer, sehingga dia harus terblok ketika buffernya kosong, dan itu terjadi ketika semafor bukan empty, ya, semafor full itu sama dengan 0, ya. Jadi tidak ada slot yang terisi. Oke, makanya di sini nih ada down semafor full, ya. Siapa yang meng-up semafor full? Yang meng-up-nya adalah produser di sini. Ketika dia insert item, dia akan up-kan semafor full. Jadi semafor empty dan semafor full ini kita gunakan untuk mensinkronisasikan kapan produser atau consumer block dan kapan dia dibangunkan kembali, ya. Karena kan kalau semafor full itu 0, empty-nya n, empty-nya 100, ya. Berarti consumer akan terblok kalau dia down semafor full, ya. Dengan di tempat yang lain, kalau misalnya full-nya sama dengan 100 dan empty sama dengan 0, ya, maka produser yang harus terblok, ya. Karena kan sudah tidak ada tempat lagi untuk mengisi item ke buffer. Dan produser akan blok ketika dia menjalankan down semafor empty, ya. Dan yang akan membangunkan produser adalah consumer yang akan meng-up-kan semafor empty. Jadi kedua-duanya itu berperan, ya. Dengan cara begini tidak mungkin produser dan consumer kedua-duanya ada di state block yang menyebabkan kondisi deadlock seperti pada pseudocode yang bermasalah sebelumnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak.
Oke, good. Oke, itu akhir ya untuk kuliah hari ini. Kuis akan kita mulai di sekitar jam 13.45-an ya. Jadi kita break sebentar ya. Nanti saya kembali lagi jam 13.45-an untuk kita mulai kuisnya ya. Oke, Pak.